Bismillahirrahmanirrahim. Seri Pancasila Numerik. Pancasila Numerik, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terjemahan sila kelima dalam model kaidah. Prolog. Dalam keseluruhan bangunan Pancasila, setiap sila dari Pancasila itu mengandung atau mempunyai jati diri, ya, sedemikian rupa. Demikian pula dengan sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya bentuk yang hendak diwujudkan, ya, melainkan juga sebagai pernyataan tentang hakikat Indonesia itu sendiri, yakni sebuah bangsa yang mendefinisikan keberadaannya melalui komitmen pada keseimbangan, keberadaban, dan pemerataan martabat manusia. Oleh karena itu, memahami sila kelima sebagai sila identitas, ya, dalam rangka Pancasila numerik, ya, berarti menempatkan, ya, sebagai cermin ontologis, ya, yang mendefinisikan keadilan sosial, ya, yakni tanpa membedakan satu sama lain, serta, ya, pandangan, ya, bagaimana negara-negara lain itu melihat keadilan sosial yang ada di Indonesia itu sebagai identitas, ya, bangsa Indonesia. Pancasila numerik. Pancasila numerik merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Trijono Priatmono, dimaksudkan sebagai upaya menerjemahkan dan menafsirkan sila-sila Pancasila, ya, ke dalam kaidah dan sistem nilai dari setiap silanya. Numerik di sini tidak dimaknai secara sempit, ya, sebagai angka matematis misalnya, melainkan numerik dimaknai sebagai pendekatan pengukuran rasional terhadap nilai. Adapun arsitektur numerik meliputi 1. Mindset dasar, 2. Logika yang selaras dengan kerja otak manusia, 3. Bersifat komputasional. Numerik menjadikan nilai-nilai Pancasila itu dapat dipetakan, diuji, dan dievaluasi secara sistematis, terstruktur, ya, dan terukur tanpa mereduksi makna etis dan filosofisnya. Sebagai terjemahan dan tafsir atas Pancasila, Pancasila numerik itu disusun, ya, dari 3 aspek. 1. Aspek formal, ya, ini terkait dengan norma hukum. 2. Aspek esensial, terkait dengan hikmat kebijaksanaan. Dan 3. Aspek potensial, terkait dengan rasa keadilan masyarakat. Maka dari itu, Pancasila numerik berfungsi sebagai instrumen konseptual untuk menegaskan, ya, bahwa Pancasila itu bukan hanya sebagai atau bernilai sebagai nilai yang normatif, melainkan juga sebagai dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum positif di Indonesia yang dapat diuji secara objektif, ya, melalui praktek kehidupan sehari-hari yang terukur. Pancasila numerik itu berfungsi sebagai instrumen konseptual untuk menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya berkedudukan sebagai nilai normatif, ya, melainkan juga sebagai dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum positif di Indonesia yang dapat diuji secara objektif dan terukur melalui praktek kehidupan sehari-hari. Nantinya, setiap insan Indonesia yang memiliki sistem motorik yang otomatis Pancasila akan mampu mengindra dan mengembangkan Pancasila numerik secara ekstrapolatif, ya, satu sama lain, ya. Nah, dalam rangka
kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksudkan oleh para founding fathers. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cuman sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam model kaidah. A. Kaidah, negara mengakui hak milik pribadi setiap manusia Indonesia. Namun, sifatnya tidaklah mutlak, karena di dalam hak milik tersebut ada fungsi sosial dan kewajiban kebersamaan sehubungan dengan kepentingan umum. Nilai numerik 10 bila egaliter dan berjiwa sosial, 0 bila egois, a priori antisosial. B. Kaidah, penggunaan hak milik pribadi tidak dibenarkan mengganggu keamanan dan atau ketertiban umum. Nilai numerik 10 bila berintegritas, 0 bila mengganggu. C. Kaidah, dalam bertindak, bangsa Indonesia menjunjung perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Nilai numerik 10 bila egaliter dan berjiwa sosial, 0 bila egois, a priori antisosial. D. Kaidah, bersikap hidup adil terhadap sesama. Nilai numerik 10 bila adil, 0 bila pilih kasih. E. Kaidah, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Nilai numerik 10 bila seimbang, 0 bila hanya hak saja. Kaidah, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Nilai numerik 10 bila berintegritas, 0 bila memeras, menginjak hak orang lain. G. Kaidah, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Nilai numerik 10 bila berintegritas, egaliter, 0 bila boros dan sombong. H. Kaidah, bekerja keras untuk mencapai kehidupan yang paling sejahtera yang dapat diraih, agar tidak menjadi beban bagi negara dan lingkungan. Nilai numerik 10 bila berbudaya kerja keras, 0 bila malas, mengemis. I. Kaidah, yang kuat menyantuni yang lemah, namun yang lemah tidak boleh menghinakan diri dan atau menipu untuk kelihatan lemah. Nilai numerik 10 bila berjiwa sosial, menyantuni, 0 bila tidak peduli, menghina yang miskin, mengemis, atau melacur. J. Kaidah, menghargai prestasi atau hasil karya orang lain karena bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nilai numerik 10 bila menghargai, 0 bila menghina, iri, dengki, atau sabotase. K. Kaidah, pajak adalah sumbangsih rakyat kepada negara yang berfungsi untuk menjaga pelayanan umum, fasilitas umum, kepentingan umum, kesejahteraan umum, kekuatan dan ketahanan negara, kemajuan bidang pendidikan anak bangsa, dan menyantuni rakyat yang lemah dan tidak berdaya. Nilai numerik 10 bila setia membayar pajak dan jujur, 0 bila mengemplang pajak, berkolusi, pungli, memalsukan data, dan berkooptasi. Kaidah ini ditulis sebagai terjemahan Pancasila yang konstruktif dan memiliki nilai kebenaran yang universal. Diangkat dari karakter dan budaya luhur bangsa Indonesia untuk dapat menyandang fungsi sebagai sumber dari
segala sumber hukum di Indonesia, ya, sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara bangsa, ya, bagi penduduk Indonesia, dan sebagai identitas bangsa dan negara Indonesia. Kolom numerik, ya, nilai akhir semua sila adalah perkalian dari seluruh kaidah dibagi 10 pangkat, ya, cacah kaidah -1 gitu. Atau 10 kali -1. Ya. Nilai 0 adalah fatal, sehingga bila terdapat nilai 0, satu kaidah saja, ya, tetap nilai totalnya 0. Contoh perhitungan kepancasilaisan dalam hal pembayaran pajak. Namun contoh ini merupakan contoh untuk keseluruhan, ya, di mana keseluruhan sila itu sudah diberi penjelasan kaidahnya dan juga sudah ada angka atau muncul angka numeriknya gitu. Kaidah yang berkenaan dalam kasus ini, ya ini kasus pembayaran pajak, adalah sila pertama kaidah D, maka kaidah 1D. Ya, demikian seterusnya gitu. Juga sila pertama kaidah E, ya, dan seterusnya hingga sila kedua kaidah B, ya, sila kedua kaidah C, dan seterusnya hingga sila ketiga kaidah E, sila ketiga kaidah I, dan seterusnya hingga sila keempat kaidah K, ya, dan sila kelima kaidah A, kaidah C, kaidah E, dan kaidah K, ya, untuk sila kelima. Nah, ini maksudnya adalah bahwa dalam kasus pembayaran pajak itu tidak semua kaidah dimasukkan, tetapi kaidah yang sekiranya berkaitan, ya, dengan topik atau tema pembayaran pajak. Keseluruhan cacah kaidah ada 16. Sehingga setelah nilai semua kaidah itu dikalikan, ya, lalu hasil perkalian tersebut dibagi dengan 10 pangkat 16 min 1 untuk mendapatkan nilai Pancasilais seseorang itu, ya. Dengan angka sempurna 10, ya, ya. Bila nilainya 0, ya, maka seseorang itu dikatakan tidak Pancasilais, ya. Yang Pancasilais adalah dengan nilai 10, ya. Mestinya ada pelanggaran hukum, ya, ketika atau bila nilai seseorang itu tidak dari hasil penilaian Pancasila numerik itu disimpulkan tidak Pancasilais. Nah, ini di kolom yang bawah ini ada kaidah dan nilai. Yang masing-masing kolom ada 1D, 1E, dan seterusnya, ya, hingga 5K itu tadi dijelaskan sebagai kaidah yang terkait, ya, dengan permasalahan pembayaran pajak. Nah, sedemikian sehingga kemudian pada baris nilai ada 10, 10, 10, 10, 10, 10, ya, semuanya 10, ya. Sehingga hasil penilaian secara Pancasila numerik, ya, itu adalah 10 gitu. Nah, ini si Minah adalah seorang WNI yang belum dapat membayar pajak, ya. Kasusnya seperti itu, ya. Karena penghasilannya sangat rendah, ya. Nah, dan kemudian si Minah tadi mengisi, ya, kolom numerik tadi yang nilainya ada 10, kemudian ada 5 dan ada 0. Ini hasilnya pada kolom di atas atau tabel di atas itu kemudian disimpulkan, ya, karena hasilnya 10, maka Minah adalah seorang Pancasilais, ya, karena nilai akhir kaidahnya adalah 10. Sila identitas. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berfungsi, ya, sebagai definisi esensial, yakni bagaimana orang Indonesia, ya,
memandang ya hakikat keindonesiaan, ya, di mana di dalamnya dirumuskan batas ontologis dan normatif yang menentukan ya, sah atau tidaknya sebuah tatanan itu disebut sebagai tatanan Indonesia dalam makna Pancasila, yakni tatanan yang menempatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepemilikan dan fungsi sosial, antara kekuasaan dan tanggung jawab, serta antara kekuatan ya, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah ya, sebagai prinsip pengatur utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, kebebasan, ya, kekayaan, dan sebut saja kewenangan politik memperoleh legitimasi etis itu. Ya. Hanya sejauh semua itu hanya sejauh berfungsi bagi terwujudnya keadilan yang bersifat relasional, distributif, dan bermartabat. Ya. Bukan sebagai akumulasi individual, ya, melainkan sebagai manifestasi konkret ya, dari peradaban yang mengakui manusia sekaligus sebagai pribadi otonom dan makhluk sosial dalam satu kesatuan moral bangsa. Identitas merupakan ciri esensial yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain. Bangsa Indonesia dibentuk dari eksistensi adanya perbedaan atau keragaman. Maka dari itu diperlukan keadilan sosial. Ya. Dari faktor kerakyatan, ya, adanya perbedaan asal-usul dari setiap anak bangsa adalah keniscayaan ya, bahwa setiap rakyat Indonesia itu berhak untuk sukses. Mewujudnya kesetaraan akses dalam bela negara, ya, kesejahteraan, ya, dan tidak ada satupun yang ditinggalkan, atau there is no one left behind. Dalam konteks ini, sila kelima membentuk identitas Indonesia, yakni sebagai bangsa yang berkeadilan sosial, di mana keadilan itu tidak dipahami sebagai semata-mata kesetaraan mekanis, ya, melainkan juga sebagai keseimbangan hak, ya, kewajiban, dan tanggung jawab sosial. Hak milik itu tetap diakui, namun sifatnya tidak absolut. Ya. Ia mengandung fungsi sosial dan kewajiban moral terhadap kepentingan umum. Oleh karena itu, keadilan sosial Indonesia dilihat oleh bangsa atau negara lain ya, adalah sebagai Indonesia itu sebagai bangsa egaliter dan berjiwa gotong royong, di mana sikap kekeluargaan, ya, anti egoisme, anti pemerasan, dan juga keberpihakan kepada yang lemah merupakan keniscayaan ya, yang menunjukkan bahwa identitas Indonesia tersebut itu bukan bersifat individualistik, ya, melainkan bersifat komunal etik. Nah, identitas Indonesia tersebut akan ya, menginspirasi bangsa-bangsa lain untuk menemukan keselarasan, keseimbangan, dan cara mengatasi adanya perbedaan ya, untuk menjadi ya, rakyat Indonesia atau rakyat negara lain, rakyat dunia itu menjadi ru'yah atau rakyat dalam arti yang sebenar-benarnya. Epilog. Sebagai sila identitas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan ya, bahwa hakikat keberadaan bangsa dan negara Indonesia itu bukan sekedar ya, persatuan teritorial atau kesepakatan politik, ya, melainkan sebagai perwujudan cita-cita etis ya, tentang tatanan hidup bersama
yang adil, seimbang, dan bermartabat bagi semua. Nah, sila kelima bukan hanya tujuan akhir pembangunan, namun sekaligus sebagai ukuran ontologis ya, tentang definisi siapa Indonesia itu. Ya. Yakni sebuah komunitas historis yang mendefinisikan dirinya melalui keberpihakan pada pemerataan, penghapusan ketimpangan, dan pengakuan atas martabat setiap manusia Indonesia tanpa kecuali. Di sisi lain, ya, bagaimana keadilan sosial ya, oleh pihak lain atau negara lain itu dipandang sebagai identitas bangsa Indonesia ya, yang menggalang peran kebaikan ya, dari, oleh, dan bagi masyarakat dunia. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.